Jangan seperti itu gitu loh. Nggak suka sama orang, oke lah. Nggak usah serang pribadinya, nggak usah serang keluarganya. Betul. Karena kondisinya juga stres, kondisi fisiknya memang juga memprihatinkan. Ya mudah-mudahan dengan pertemuan pada malam hari ini segera akan diadakan mediasi dan menyelesaikan permasalahan harus gunakan seluruh obati dengan uang itu. Penting besok sudah mulai bergerak untuk menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan tidak ada masalah lah. Farhan juga nggak ada masalah. Dari pihak juga ada donatur juga nggak ada masalah. Pertama, pernyataan langsung dari kuasa hukum Teh Novi. Bapak ini sangat bijak. Beliau kalau mengeluarkan statement itu statement yang meneduhkan. Maksudnya tidak membuat pihak lain tersinggung ataupun marah. Seperti yang dikatakan oleh beliau, tadi mereka sudah bertemu, sudah diskusi. Kuasa hukum dari Teh Novi pun berkata bahwa Agus sudah mengakui perbuatannya, sudah meminta maaf karena ketidaktahuannya soal uang donasi yang mana sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan pengobatan. Berjuang dan membela Agus. Malam ini kalau saya lihat kalem-kalem aja, ada. Bahkan ini ada masa donatur dia nih Bang kita. Dan soal Farhan Abbas, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Kalau sebelumnya berapi-api, setiap kali berdebat dengan pihak Teh Novi pasti nggak mau kalah, maunya selalu berdebat. Tapi kalian lihat tadi malam, Farhan Abbas sudah bisa lebih bersabar karena memang beliau memegang komitmen setelah berdamai dengan Denny Sumargo. Perwakilan dari pengacara pihak donatur sudah dihadirkan seperti keinginan mereka sebelumnya. Mereka harus dilibatkan dalam setiap acara apapun, dan pihak TV One sudah mengundang perwakilan dari pengacara pihak donatur. Jadi dari mereka sepertinya tidak ada masalah. Dan sekarang ini yang diduga membuat masalah baru itu Alvin Lim. Kalian masih ingat tadi malam yang mengeluarkan statement ujaran kebencian atau menyerang pribadi dari Teh Novi. Itu gimana Pak terkait dengan legalitas hukum? Legalitas hukum sebenarnya sudah terjawab ya. Aktenya ada, tapi izinnya nggak ada dan tidak terdaftar di yayasan. Jadi yayasan itu harusnya terdaftar dan memiliki surat izin. Jadi dia nggak bisa bilang, oh kita punya legalitasnya hanya karena punya akte, nggak bisa. Akte itu untuk mendirikan, tapi untuk kalau saya yang saya perjuangkan adalah dunia medsos yang bersih ya. Jadi sekarang ini medsos kalau Anda lihat banyak dengan ujaran-ujaran kebencian terhadap SARA, terutama disabilitas. Dan itulah yang hari ini saya sudah hubungi Bapak Kapolri ya, dan Bapak Kapolri sudah jawab dari saya, beliau siap mengatensi dan siap menindak siapapun yang melakukan upaya hoak dan ujaran kebencian terhadap disabilitas. Ini Bapak bisa lihat, saya WA. Iya tahu, pasti tunjukin. Langsung dibalas langsung sama Kapolri. Oh langsung dibalas Saya katanya. sudah minta kabar dan Kadipropam untuk menindaklanjuti permasalahan yang Bapak laporkan. Jadi kabar reskrim juga sudah hubungi saya. Kita akan tangkap setiap orang yang memberikan konten yang berisi ujaran kebencian terhadap SARA. Kembali Alvin Lim membahas soal akte perizinan dari yayasan milik Teh Novi. Jadi Pak Alvin Lim ini masih terus untuk mengusik yayasan dari Teh Novi yang katanya sedang bermasalah. Kemudian tadi kalian dengar sendiri kan pernyataan langsung dari Pak Alvin, katanya sedang mengurus para pelaku ujaran kebencian. Bapak ada cermin nggak? Bercermin, look at yourself gitu ya. Lihat dirimu sendiri. Bukankah Bapak yang diduga sudah menyerang pribadi dari Teh Novi, yang diduga sudah melakukan
ujaran kebencian. Tadi malam udah viral Bapak. Perkataan Bapak itu sudah di-stitch oleh banyak orang, terutama oleh para perempuan yang tidak terima, yang seakan-akan Bapak ini meremehkan seorang wanita. Padahal mohon maaf, Bapak juga punya anak perempuan, punya istri, punya sosok ibu. Kesepakatan yang istiwa sulit gimana Pak? Kan ini udah Oh iya sih, kalau donatur ya selama ini untuk tujuan untuk apa yang tidak jadi oleh donatur itu kan tidak transparannya, tidak ada pertanggungjawaban itu. Poin utama kan kalau memang harus besok obat itu tidak ada masalah. Tinggal kita cari tersangkut mana, misalnya digugat sekian ratus juta, yang dipertanggungjawabkan sekian ratus, yang masih sisa untuk dipergunakan silahkan. Yang penting terbuka aja, kita tidak ada masalah. Terlihat jelas sekarang ya perbedaan dari cara bicara, nada suara, topik apa yang dibicarakan oleh Farhad Abbas. Farhad Abbas mengatakan tadi sudah ketemu, semuanya sudah hampir clear ya. Dan Agus pun sudah mengerti tujuan dari donasi itu untuk apa. Dia sudah minta maaf dan nantinya dari pihak Agus berjanji akan menggunakan donasi itu. Semisalnya akan diberikan kepada Agus, akan menggunakan donasi itu untuk kepentingan pengobatan. Kalau ada sisa pasti akan dilaporkan ke pihak donatur. Nanti terserah daripada donatur, sisa uangnya itu mau dipakai untuk apa. Apakah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dari Agus, atau mungkin dikembalikan kepada yayasan, atau mungkin disumbangkan kepada orang lain yang sedang membutuhkan. ngomong nanganin perkara Agus ini bukan hanya nggak ada uang tapi juga diserang dari mana-mana. Anak saya pun diserang ya ketika sedang live, dikata-katain kebun binatang, dikata-katain jenis kelamin di situ kan, sangat-sangat tidak sopan karena anak saya ini masih orang di bawah umur. Ya, jadi makanya saya di sini menyatakan untuk perang melawan hal tersebut. Cobalah netizen ya, jangan seperti itu gitu loh. Nggak suka sama orang, oke lah, nggak usah serang pribadinya, nggak usah serang keluarganya. Dengar, kalau nggak suka sama seseorang, jangan serang keluarganya, jangan serang pribadinya. Kata Pak Alvin Lim, jangan serang pribadinya. Lalu apa yang dilakukan oleh Pak Alvin Lim kemarin ketika menyerang pribadi dari Teh Novi? Pak Lim, seperti yang saya katakan tadi, kalau ada cermin di rumah, bercermin. Introspeksi diri. Karena apa yang Bapak katakan itu seperti mengarah kepada Bapak sendiri. Katanya mau melaporkan kepada Bareskrim. Apa yang terjadi kalau pihak Teh Novi melaporkan Bapak karena ada dugaan ujaran kebencian? Ya intinya nanti Bapak juga yang diproses. Karena pasal 27 dan pasal 28 beda. Kalau 27 harus Agus yang lapor kalau pencemaran nama baik. Tapi kalau pasal 28 ujaran kebencian terhadap Sarah, siapapun boleh lapor. Jadi nggak mesti Agus. Ya kan, ganggu-ganggu saya, jangan ganggu-ganggu anak saya, ya kan. Tapi kalau memang mereka berlanjut pikir, wah saya nggak salah kok kasih video kayak begitu, ya sudah kita buktikan secara hukum. Itu aja. Simpel. Jadi saya tidak pernah mau celakain orang siapapun dan tidak mau memperkeruh suasana. Terima kasih. Kalian dengar sendiri ya, saya tidak mau memperkeruh suasana. Justru Pak Alvin Lim yang sering mengeluarkan statement-statement yang kontroversial. Contoh kecilnya pada saat Pak Alvin Lim menyerang Teh Novi dengan tuduhan-tuduhan yang menurut Teh Novi sebenarnya itu tidak ada benar. Pak Alvin Lim mempertanyakan soal Teh Novi yang katanya kok bisa beli mobil Alphard, uang dari mana? Kok bisa beli tas mewah? Kok bisa punya yayasan untuk ODGJ? Kemudian Pak Alvin Lim seolah-olah menuduh Teh Novi sebagai seorang pelacong atau penjual narkoboy. Itu kan salah satu ujaran kebencian yang Pak Alvin Lim lakukan terhadap orang lain.